Minggu, Majelis Ulama Indonesia ini menyerukan seluruh umat Islam untuk tidak menggunakan dan juga mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Dan bahkan MUI ini menyebut kurma produksi Israel hukum haramnya untuk dikonsumsi. Padahal Israel itu termasuk salah satu produsen kurma terbesar di dunia. Nah ini dia, apakah kurma yang masuk ke Indonesia adalah kurma Israel? Nah kita akan cari tahu, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang saat ini berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Albi, selamat pagi. Kembali ke pertanyaan tadi Albi, apakah kurma yang diimpor ke Indonesia itu kurma Israel bukan Albi? Ya, selamat pagi Sarah dan juga Lia. Seperti yang tadi Sarah dan juga Lia katakan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, tentu ada satu buah yang biasa juga disebut sebagai buah Nabi, yaitu buah kurma, yang biasanya dikonsumsi oleh umat Muslim untuk menjadikan salah satu sebagai sunnah pada saat bulan puasa ataupun bulan Ramadan ini. Nah, tetapi saat ini Indonesia juga sedang memiliki isu terkait dengan adanya potensi dari kurma asal Israel yang bisa saja masuk ke Indonesia. Di mana pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa terkait dengan umat muslim di Indonesia harus waspada terkait dengan potensi beredarnya kurma-kurma asal Israel, yang mana ini sudah diharamkan oleh MUI. Ada beberapa alasan memang yang menjadi penyebab daripada kurma-kurma asal Israel ini diharamkan oleh MUI. Ini dituangkan dalam Fatwa nomor 83 tahun 2023 sebagai bentuk untuk mendukung Palestina dan juga memboikot segala macam produk dari Israel untuk membiarkan mereka tidak bisa mendapatkan dana untuk melakukan genosida ataupun tindakan kekerasan kepada masyarakat yang tinggal di Gaza ataupun di Palestina pada umumnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah kurma-kurma yang masuk ke Indonesia ini adalah kurma Israel atau dari mana saja, ini memang belum bisa terkonfirmasi, karena kemarin pada saat hari Selasa saya juga sempat bertemu dengan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, sekaligus yang juga menyatakan bahwa masyarakat Muslim diharamkan untuk mengkonsumsi kurma asal Israel, bahwa sampai saat ini belum ada laporan tentang beredarnya kurma yang berasal dari Israel masuk ke Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia ini diminta untuk waspada dan juga memperhatikan ketika mereka berusaha untuk membeli ataupun mengkonsumsi kurma yang akan mereka konsumsi pada saat bulan Ramadan sendiri. Nah, terkait dengan hal ini juga pihak dari MUI meminta pemerintah untuk mendukung fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI sendiri dengan cara melakukan sidak ataupun inspeksi mendadak ke beberapa pasar, ke beberapa pusat penjualan kurma yang ada di Indonesia untuk menanyakan dan juga mencari tahu apakah kurma-kurma ini berasal dari negara-negara yang memang sebagai pengimpor kurma secara legal dan juga memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia sebagai negara muslim seperti misalnya Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan lainnya, ataukah memang benar dari Israel. Nah, jika memang ada temuan dari Israel, maka MUI pun meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan ataupun sikap tegas, karena memang Indonesia sendiri secara hukum geopolitiknya tidak mengakui Israel sebagai negara, tidak menjalankan hubungan bilateral juga dengan Israel, sehingga produk-produk dari Israel memang tidak seharusnya masuk ke Indonesia sendiri. Nah, MUI juga menyatakan walaupun MUI ini belum memegang beberapa daftar nama-nama merek ataupun perusahaan mana saja dari produsen-produsen kurma asal Israel ataupun yang terafiliasi, tapi ada beberapa langkah ataupun cara yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat, Lia dan juga Sarah, ketika mereka berniat untuk membeli kurma di pasaran. Di mana ini cara-cara ini diambil dari lembaga boikot, disinvestasi dan juga sanksi yang dimiliki oleh Australia, yang memang juga ini sudah mengeluarkan beberapa anjuran kepada masyarakat muslim di Australia untuk tidak mengkonsumsi kurma asal Israel. Beberapa poin diantaranya adalah pertama, untuk tidak membeli kurma-kurma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal muasalnya. Jadi seperti misal kurma curah ataupun kurma yang tidak memiliki kemasan bermerek. Nah, karena kurma yang tidak memiliki kemasan bermerek tentu tidak bisa dilihat siapa distributornya, siapa produsennya, dan dari mana asal negaranya. Jadi kalau misalnya kita membeli kurma, kita pastikan dulu kemasannya dan ada mereknya, tentu di situ kita bisa melihat siapa distributornya dan juga dari mana asal negaranya. Lalu yang kedua, perhatikan barcode daripada produk yang memang diperjualbelikan. Kalau misalnya produk tersebut legal, tentu akan ada barcode yang biasanya kita bisa temui di kemasan tersebut, khususnya di bagian belakangnya. Bisa kita scan barcode tersebut, maka akan muncul
asal muasal daripada produk kurma tersebut. Kalau misalnya dari Israel ada angka 729 di bagian depannya dan itu menjadi kode bahwa kurma tersebut berasal ataupun diproduksi dari Israel. Lalu cara-cara lainnya adalah menanyakan dengan sangat jelas dan juga sangat lengkap kepada para pedagang di tempat melakukan pembelian kurma sendiri apakah kurma ini berasal dari Israel atau bukan. Karena dari data BPS sendiri pada tahun 2023 ada 6 negara pengimpor kurma terbesar yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama itu adalah Mesir sekitar 28,3%, disusul berturut-turut oleh Tunisia, lalu Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sampai yang terakhir adalah Amerika Serikat. Nah, yang terakhir ini memang kalau dari MUI mengatakan perlu diwaspadai ataupun skeptis karena Amerika Serikat sendiri memiliki kedekatan khusus dengan Israel sehingga produk-produk dari Amerika Serikat sendiri harus ditelusuri dari mana asal daripada kurma itu sendiri karena Amerika sendiri tidak memiliki kebun kurma di negaranya, tentu itu mengambil dari Timur Tengah. Nah, itulah yang harus dipastikan. Tetapi untuk kurma-kurma lainnya seperti kurma Ajwa yang berasal dari Madinah, kurma Sukari ini sudah pasti tentu berasal dari Arab Saudi dan juga dari Tunisia sehingga masyarakat ini bisa dengan aman untuk membeli dan juga bahkan mengkonsumsi kurma yang ada ataupun tersebar di Indonesia sendiri. Begitu Lia dan juga Sarah. Jadi kita sebagai konsumen gitu juga harus pintar-pintar begitu ya untuk melihat apakah ini kurmanya dari mana begitu asalnya gitu ya. Teliti sebelum beli. Betul. Baik, terima kasih sebelumnya korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama atas laporan Anda.